Saat kita merasa di titik terendah dalam hidup kita, seringkali kita merasa sendirian dan tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa selalu ada Tuhan yang menemani dan menjaga kita? Shalom pemirsa, kita bertemu kembali dalam acara A Story to Tell karena kami percaya setiap orang punya cerita. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa tentang bagaimana Tuhan memulihkan pekerjaannya, bagaimana Tuhan juga memulihkan keluarga dan rumah tangganya. Bagaimana detail dan jelasnya, kita langsung bertemu dengan Dion. Selamat sore Dion. Selamat sore Ko. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Mungkin bisa diceritakan backgroundnya Dion dan Oke. latar belakangnya. Siap-siap. Nama saya Dion Listiono Ko. Ya. Saya dari Care Group Kewarasan, Ya. Care Profesional. Gembala saya Ko Hunter Ko. Oh, mantap. Ya. Nah, kesaksian yang akan diceritakan hari ini tentang apa nih? Kesaksian yang saya ceritakan pada saat ini adalah bermula pada tanggal 20 Januari 2019 Ko. Itu saya mengalami kecelakaan. Jadi ceritanya saya dari perjalanan ke Cirebon menuju ke Solo. Terus saya kecelakaan di jalan, saya tertabrak di situ dan menyebabkan tulang rusuk saya patah Ko. Nah, pada waktu tulang rusuk saya patah, saya sempat di rumah sakit umum di Salatiga dulu. Setelah itu dirujuk ke rumah sakit Indriati Ko. Nah, di situ saya selama kurang lebih 2 minggu saya di HCU di rumah sakit Indriati Ko. Tidak sadarkan diri? Ya, saya pada waktu saya juga tidak sadarkan diri. Saya tidak tahu kalau saya juga dibawa ke Indriati. Saya juga tidak tahu karena yang mengerti cuma istri saya dan anak saya dan keluarga dari jadi papa saya, almarhum papa saya, mama saya dan koko saya dan istri dari koko saya dan anak-anaknya. Seperti itu, Bung. Jadi selama 2 minggu itu terbaring koma di rumah sakit? Ya, betul, Bung. Pekerjaannya gimana? Pada waktu itu saya kerja di satu perusahaan. Ya. Otomatis jadi pekerjaan saya terbengkalai kok ya. Betul. Pekerjaan saya terbengkalai dan semua pekerjaan saya jadi terganggu semua karena saya kecelakaan. Akhirnya saya sempat nggak masuk 2 minggu. Otomatis kan setelah itu setelah saya sembuh dari rumah sakit, terus saya ada pemutusan hubungan kerja kok dari perusahaan. Jadi tidak ada dispensasi, tidak ada suatu belas kasihan dari perusahaan saya bekerja, saya langsung di PHK. Seperti itu, Ko. Berarti setelah keluar dari rumah sakit, kehilangan pekerjaan gitu? Ya, betul. Ya, saya bersyukur pada Tuhan, Ko. Dimana pada waktu saya kecelakaan juga, itu kan tulang rusuk saya patah. Coba kalau tulang rusuk patahnya itu menusuk ke dalam, otomatis akan menusuk di bagian organ-organ tertentu, bisa menusuk ke hati, bisa menusuk ke jantung dan sebagainya. Tapi saya di situ merasakan perlindungan Tuhan. Bahkan sempat saya di ronsen juga dan ada darah kotor ya di sini. Saya disobek di sebagian sini, terus dikeluarkan darahnya, terus di ronsen torak ada tulang rusuk yang patah. Seperti itu. Jadi Tuhan masih baik sama saya. Dalam peristiwa kecelakaan itu masih Tuhan tolong. Ya, betul, Kong. Terus dalam pekerjaan, kira-kira ada kesaksian yang lain ya? Nah, pada waktu mengalami pemutusan hubungan tadi itu? Ya, setelah saya pemutusan hubungan kerja, otomatis saya benar-benar merasakan di mana saya stres setengah mati ya, Kok ya. Stres ya? Ya, saya sudah dapat kerjaan, terus di PHK, terus kurang lebih saya 3 bulan saya bed rest ya. Bed rest, tapi saya membantu orang tua, membantu almarhum bapak saya. Tapi bapak saya bilang bahwa kamu juga tetap harus bekerja, gitu ya. Nah, dalam masa penantian kurang lebih 3 bulan saya bed rest gitu ya, saya stres setengah mati kok. Saya merasakan bahwa nobody can help me. Nobody can help me. Nggak ada seorang pun yang bantu saya. Saya bingung, saya minta tolong sama siapa, saya cerita sama siapa, bahkan
ekonomi keluarga saya semrawut, hubungan keluarga dari internal saya semrawut. Saya bingung, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Dan saya akhirnya saya mengambil keputusan bahwa saya setiap hari meluangkan waktu berhubungan intim dengan Tuhan. Saya saduh, saya berdoa, dan saya berdoa. Dan itulah waktu di mana saya titik terendah saya itu di samping stres saya tidak tahu saya harus kemana. Saya cerita sama orang juga percuma, cuma jawabannya doa saja. Akhirnya saya ambil keputusan untuk saya berdoa, saya mencari Tuhan. Saya pernah merasakan seperti itu, karena sudah saking stresnya, bahkan saya sempat badan saya kurus ya. Badan saya kurus sekali, bahwa saya stres. Tuhan, apa yang saya lakukan? Dan puji Tuhannya, Tuhan mengingatkan bahwa ayo dekat sama aku. Mulai saat itu saya mendekat sama Tuhan kok. Saya berdoa terus, saya berdoa. Pada waktu saya berdoa, Tuhan tuh datang. Di satu momen gitu ya, pada waktu saya berdoa, Tuhan tuh datang dan dia menepuk pundak saya. Dion, terus saya melihat, wah, Tuhan tuh, pokoknya saya bersitu merasakan bahwa damai sejahtera tuh turun ke atas saya ketika Tuhan datang. Tuhan bilang sama saya, kamu gak usah khawatir mengenai pekerjaanmu. Kamu tidak usah khawatir mengenai apa yang ada dalam pikiranmu. Dan Tuhan cuma bilang, aku akan bukakan tingkap-tingkap langit buat kamu, akan berkati kamu sangat luar biasa. Cukup satu, kau percaya padaku dan engkau duduk tenang bersamaku. Dan saat itu saya merenung dan saya melihat mulai dari saat itu bahwa ada penyertaan Tuhan. Ada damai sejahtera. Yang jelas ada damai sejahtera. Di situ saya tidak ada pikiran aneh-aneh lagi dalam pikiran saya. Terus saya meluangkan waktu, saya berdoa. Dan Tuhan menjawab kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu. Saya mendapat pekerjaan sampai sekarang. Dan di situ saya melihat bahwa kerja tangan Tuhan yang wow. Saya dipulihkan secara ekonomi. Saya dipulihkan antara hubungan dengan keluarga saya. Saya di situ bisa merasakan bahwa kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Dari yang tadinya merasa sendirian. Ya, saya di situ merasakan ada Tuhan hadir kok. Tuhan hadir dalam kehidupan saya. Yang jelas satu kok. Saya di situ bisa merasakan, saya tambah peka akan suara Tuhan. Saya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saya bisa merasakan Tuhan tuh hadir dimanapun saya berada. Karena bukan saya yang itu, bukan. Tapi Tuhan yang hadir dalam saya. Saya itu tidak ada apa-apanya kok. Nah, seperti itu yang saya ceritakan kok, intinya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik kok. Sehingga saya dipulihkan selama 2 tahun ini. Akhirnya saya bisa mengalami pemulihan yang dahsyat kok. Itu kok. Ya. Dan setelah mengalami pemulihan dari Tuhan, hari ini yang Dion rasakan apa ya? Jelas yang saya rasakan adalah, yaitu saya bilang bahwa penyertaan Tuhan terus ada. Jadi setiap hari saya merasakan penyertaan Tuhan. Dan saya tidak merasa takut lagi kok, gitu ya. Ya, pernah saya merasakan takut ketika jadi setelah pasca kecelakaan saya trauma kok. Sempat trauma juga? Sempat trauma, di mana saya nggak berani naik motor. Nggak berani naik mobil pun saya tidak berani. Sempat 1 bulan saya diantar sama papa saya. Tapi setelah itu saya nekat lah kasar. Saya memberanikan diri saya dan saya minta pimpinan Tuhan juga. Tuhan, tolong bantu saya supaya saya lepas dari trauma ini. Dan puji Tuhannya bahwa Tuhan membantu saya, Tuhan memulihkan saya kok. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Ya, puji Tuhan kok. Kalau boleh, ada pelajaran apa yang bisa kok Dion ambil dari semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupnya Dion setahun 2 tahun terakhir ini? Ya, betul kok, selama 2 tahun kurang lebih. Yang saya mau sharingkan, yang saya mau challenge setiap
Ya. Kojon dan yang ada di sini juga, Ya. bahwa jangan pernah kita melihat sesuatu yang tampak mata bahwa kok aku merasakan kecelakaan, saya merasakan seperti ini. Ya. Justru saya melihat bahwa sesudah kecelakaannya itu kok, Ya. justru Tuhan menyatakan luar biasa. Percaya luar biasa. Ya, jadi saya merasakan bahwa penyertaan Tuhan semakin lebih. Tuhan juga menyatakan mukjizatnya kok atas saya juga. Seperti yang saya ambil dalam kitab Mazmur 23 ayat 4, bahwa sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, janganlah takut. Sebab gada dan tongkatmu, yaitu Tuhan, yang menghibur aku. Jadi kita tidak usah takut. Intinya kita tetap percaya, terus kita berdoa, kita minta pimpinan nama Tuhan. Dan jangan pernah kita merasa khawatir apa yang harus kita lakukan besok. Sebab besok ada kesusahan sendiri. Dan ingatlah juga bahwa rencana Tuhan adalah indah. Selalu indah pada waktunya. Betul, Bu. Terima kasih banyak buat kesaksiannya. Iya, Bu. Dan tentunya sangat memberkati sekali. Terima kasih juga Demikian sama-sama. pemirsa, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Dion betapa Tuhan memulihkan dari dia yang merasa sendirian, dia yang merasa di titik terendah, tidak ada Tuhan, tapi ternyata Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan nyatakan pribadinya yang luar biasa. Sampai ketemu di episode Story to Tell berikutnya, dan tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia mengikuti acara A Story to Tell. Kami percaya program ini dibuat untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kalau saudara merasa diberkati oleh acara ini, saudara bisa membagikan link video ini pada saudara-saudara Anda dan pada kerabat Anda, supaya mereka juga mengenal kasih Tuhan melalui kesaksian-kesaksian yang ada. Yang kedua, Anda juga bisa menjadi ambil bagian dalam acara ini sebagai narasumber ketika saudara ditolong Tuhan dan ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan pada banyak orang. Kami tunggu, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah dan Tuhan memberkati.